الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا قرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم الفاتحة إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأصولنا وفرينا. ثم إلى روح خصوصا صاحب هذا الكتاب الشيخ أحمد نحروي بن عبد السلام وأصوله وفريه، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Halaman 42 di tengah-tengah. Wa kana majlisus Syafi'i. Wa kana majlisus Syafi'i. Wa kana majlisus Syafi'i radhiyallahu anhu yahduruhu kibaru ahli al-lughati wa syi'ri. Wa kana majlisus Syafi'i radhiyallahu anhu yahduruhu kibaru ahli lughati wasyi'ri. Jadi ketika baca kita sadar ini jadi apa, ini jadi apa, ini jadi apa. Wa kana dan adalah. Wa kana dan adalah. Kana itu bisa adalah, bisa terjadilah ya. Kana itu bisa membuktikan karena itu ya. Wakana dan terbukti dan adalah dan terjadilah ya, banyak maknanya. Kalau kita tasrif kana yakunu kaunan ya. Kana yakunu kaunan nasara yansuru. Kana yakunu ya, jadi kaunan. Kalau alam semesta dibilangnya kaun ya kan. Muhammadun sayyidul a'rabi wal Muhammadun sayyidul kaunaini, kaun ya. Kaunaini wasaqalain. Kaun itu alam ya. Kaun itu ada. Jadi kana yakunu menjadikan ya. Kana yakunu ada jadi tuh. Kana yakunu. Kana Allah adalah Allah. Kana nasu ummatan wahidah adalah manusia itu umat yang satu. Kana itu ada, bukan mengadakan ya. Kana itu ada. Ya. Kaunan ada. Jadi kaun itu ada. Jadi segala alam semesta ini disebut kaun ada. Ya. Segala sesuatu yang terjadi ada. Ya. Ada bimakna diadakan. Tuh. Kaun bimakna makun. Ya. Kaun bimakna makun. Ya. Ada bimakna diadakan. Kita ini ada nggak? Ada, tapi adanya kita maknanya diadakan. Kaun, makanya Allah nggak dibilang kaun, walaupun Allah itu ada. Kalau kaun itu sesuatu yang dijadikan, kaun, alam semesta yang ada, yang kelihatan pakai mata, tuh, kaun. Malaikat bisa nggak dilihat pakai mata? Bisa, nanti ada waktunya. Buktinya Nabi, ya. Buktinya para wali bisa melihat. Jin ada nggak? Ada, kalau emang Allah izinkan. Angin ada nggak? Ada. Pokoknya selain Allah itu kaun gitu. Pokoknya selain Allah itu kaun, ada. Selain Allah itu alam semesta. Selain Allah itu alam semesta. Baik itu surga, neraka itu alam ya. Makanya dibilang alam malakut, alam jabarut, alam surga, alam neraka, kan begitu ya kan. Alam langit, alam semua. Bukti kalau surga dan neraka itu alam apa? Ya Nabi pernah ke sana, ya kan? Dan para nabi yang lain digambarkan berada di sana, ya. Walaupun baru berupa gambaran. Jadi apa yang Nabi lihat, ada orang di neraka, ada orang di surga, itu gambaran di masa depan. Ya. Yang begitu nyata sehingga Nabi mengatakan seakan-akan itu sudah terjadi. Tapi kalau dibilang surga dan neraka udah ada belum? Udah ada. Dari semenjak diciptakan semuanya udah terjadi semua. Nggak ada yang nanti-nanti. Tinggal nunggu kapan waktunya, yaitu hari akhirat itu.
Jadi kalau dibilang ada semua udah. Ya. Ada mazhab akidah sebagaimana kita pernah singgung, ada mazhab akidah ya, mazhab keyakinan. Kalau kita nih mazhab fikih Syafi'i, Hambali itu. Ada mazhab keyakinan yang mengatakan surga dan neraka diadakannya nanti kalau sudah terjadi hari kiamat, baru terjadi tempat baru terjadilah kiamat baru terjadilah surga dan neraka. Kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah udah yakin udah ada semuanya itu. Jadi segala sesuatu yang Allah sebut dalam Al-Quran itu udah ada, tinggal terjadinya kapan. Nah terus yang dilihat Nabi, yang dilihat orang dalam mimpi itu surga neraka bukan itu gambaran. Tapi Nabi pernah menjejaki surga, ya. Nabi juga pernah melihat neraka. Ya. Cuman yang lihat gambaran orang nanti di neraka itu banyak orang perempuan, di surga banyakan orang fakir, itu adalah gambaran di masa depan yang Nabi lihat demikian nyata ya. Itu kana ya, kana yakunu fahuwa kainun ya. Makanya alam semesta juga dibilang kainatun, kainah adalah segala sesuatu yang ada tuh, kain, kainatun ya. Terus fiilnya kun tuh, adalah, jadilah, kun ya. Kun fa yakun. Kun adalah, jadilah kamu, adalah kamu. Ya, jadi kainun adalah sesuatu yang ada. Tapi Allah nggak dibilang kainun, Allah nggak dibilang sesuatu yang ada, enggak. Allah itu sudah maha, nggak masuk hitungan kana itu. Ya, jadi kalau kana itu ada, tapi bimakna diadakan, itu kana. Ya. Kecuali kita mengatakan begini, ya Allah kun ma'i. Wahai Allah, adalah bersamaku. Maksudnya di sini adalah bukan kita mengadakan Allah, tapi ya Allah, jadilah senantiasa pelindungku. Tuh, kun ma'i. Ya. Kan ada tuh qasidah tuh. Kun ma'i ya Rasulullah, kun ma'i ya Habiballah. Ya kan? Kun ma'i. Ya. Kun ma'i, senantiasalah bersamaku. Ya. Wakana, dan terbukti ada, terjadi majlisus Syafi'i, kana majlisu. Kenapa majlisu? Karena jadi isim kana. Dan adalah apa yang ada? Majlisu, majlis. Asy-Syafi'i, yaitu Asy-Syafi'i asalnya Asy-Syafi'i ya, jadi mudhaf ilaih dari majlisu. Wakana, dan adalah apa? Majlisus Syafi'i, majlisnya Imam Syafi'i. Majlis diambil dari kata jalasa yajlisu, duduk. Majlis itu tempat duduk. Maknanya tempat duduk di sini tempat berkumpul ya. Kalau orang dikatakan majlis itu bimakna nuntut ilmu. Beda sama qa'ada. Qa'ada yaq'udu, duduk juga tapi duduk biasa tuh. Orang nonton TV dibilang qa'ada, enggak dibilang jalasa, enggak. Ya. Tapi kadang-kadang bisa juga majlis ya. Majlis itu secara umum bisa syar, bisa khair, bisa bagus, bisa jelek majlis ya. Ada orang ngumpul nih main PS 10 orang, majlis juga sebenarnya ya. Majlis hakim, majlis sidang tuh. Sidang Sidang isbat atau apa disebutnya majlis juga. Pokoknya ada orang duduk di situ. Dan biasanya majlis konotasinya ada sesuatu yang dibahas. Beda kalau qa'ada. Kalau qa'ada itu duduk doang. Qa'ada duduk biasa. Qa'ada yaq'udu. Duduk. Tapi kadang-kadang ada orang namu dibilangnya julusan, duduk, ijlis, duduk. Enggak dibilang uq'ud, enggak. Ya, jadi dua itu sinonim, sama tapi fungsinya kadang-kadang berbeda. Kadang-kadang orang bisa juga nyuruh orang duduk, uq'ud, duduk, bisa juga ya. Seperti Syekh Abdul Qadir Jailani dalam Manaqib ya kan, disuruh duduk sama Nabi Khidir, uq'ud hahuna. Uq'ud hahuna, duduklah di sini ya. Duduknya duduk doang ya. Duduk nungguin gurunya itu Nabi Khidir yang Syekh Abdul Qadir Jailani nggak tahu kalau itu Nabi Khidir dalam kisahnya. Kata Nabi Khidir, uq'ud ahuna, duduklah di sini, duduk doang udah. Ya. Tapi waktunya sholat ya dia sholat, nyari air, nyari wudhu segala macem. Waktunya makan ya dia nyari makan, tapi kembali lagi duduk. Jangan sampai nanti gurunya ke situ dia nggak ada. Nah itu. Akhirnya dia duduk tuh selama 1 tahun duduk. Ya bukan duduk doang. Makanya ada faham begini. Sunan Kalijaga kok udah jelas-jelas namanya aja Kalijaga, ngapain dianggap wali? Itu musyrik.
Buktinya namanya Kalijaga, berarti kan dia nggak sholat. Berarti kan dia nggak Jumatan. Salah tuh orang. Jadi Sunan Kalijaga bukan seperti di film dia duduk sampai dimakan apa itu? Sampai dimakan itu rayap apa? Bukan rayap apa? Pohonan yang merambat. Ketela ya. Itu gambarannya saja di film kayak gitu, aslinya nggak begitu. Yang namanya jaga kali itu kali jaga, maksudnya dia duduk di situ menanti guru. Nanti waktunya sholat ya dia sholat, ngambil air wudhu, mandi segala macam. Bahkan Syekh Abdul Qadir Jailani juga sama. Syekh Abdul Qadir Jailani pernah sambil nunggu gurunya itu Nabi Khidir yang dalam 1 tahun itu, satu malam pernah ketiduran, ya, ketiduran di mana? Di ada istana Kisra namanya, istana kerajaan. Ditidur di situ, saking dinginnya tidur di bawah jendela. Saking nggak punya tempat. Nih perjalanan Syekh Abdul Qadir sebelum jadi wali, sebelum jadi orang besar maksudnya. Wali ya wali dari dulu. Tapi sebelum jadi orang besar, tidur di bawah jendela saking dingin itu. Dalam 1 malam itu berapa kali dia mimpi basah? 40 kali. Mimpi basah 40 kali. Maknanya mimpi basah 40 kali itu apa? Berarti setiap mimpi dia mandi. Dan itu terjadi 40 kali. Kalau kita mimpi basah bodo amat. Besok kayak subuh. Itu juga subuhnya kesiangan. Kalau Syekh Abdul Qadir enggak. Saat itu mimpi, saat itu mandi. Tidur lagi, mimpi lagi, ujian tuh. Mimpi lagi, mimpi basah. Ya ini manusia biasa, walaupun wali juga. Mimpi basah, mandi lagi. Terus selama 40 kali. Itu Imam Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi bukan berarti duduk dalam arti itu Sunan Kalijaga kayak Syekh Abdul Qadir Jailani kayak atau wali siapa saja yang disuruh duduk sama gurunya duduk, bukan duduk doang ya, tapi sambil ibadah. Tapi maknanya kalau gurunya datang jangan sampai dia nggak ada tuh. Nah Syekh Abdul Qadir Jailani 1 tahun ditengok lagi sama gurunya, masih ada, bagus kata gurunya, tunggu lagi saya di sini, datang lagi tahun depan, begitu terus selama 3 tahun nggak diajarin apa-apa. Maknanya apa itu? Diajarin sabar doang sebenarnya ya. Jadi pendidikan itu sebenarnya bukan cuma ilmu tapi juga akhlak ya. Pendidikan itu bukan cuma ilmu tapi juga akhlak. Bahkan dalam riwayat Nabi Muhammad pernah buat janji sama orang yang bikin janji, bukan Nabi, bukan orang bikin janji sama Nabi. Wahai Rasulullah, besok kita ada urusan nih, obyekin tanah misalkan begitu. Kalau kita nih, besok kita ketemuan ya di pasar Minggu, baik ketemuan. Nah orang itu yang bikin janji, dia yang minta janji, dia lupa. Rasulullah nunggu seharian sampai Rasulullah itu ketemu waktunya maghrib baru kembali. Besoknya ditungguin sama Rasulullah sampai 3 hari. Tiba-tiba hari keempat orang itu baru ingat, ya Rasulullah saya kemarin lupa ya. Tahu nggak kamu saya nunggu berapa hari? 3 hari. Rasulullah bikin janji, orang bikin janji ada perlu sama beliau, tapi beliau yang nungguin. Itu namanya pendidikan. Makanya ada pelajaran, ada pendidikan, beda. Kalau pelajaran ya pelajaran, kalau pendidikan itu didik ya, mentalitas, spiritualitas ya. Itu makna majelis. Jadi bisa jalasa, bisa qa'adah. Kalau ada orang masuk, majelis, ijlis ya. Julusan, duduk ya. Adalah majelisnya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, yahduru hadir, hu akan itu majelis, hu-nya kembali ke majelis ya. Yahduru hadir, hu akan itu majlis. Siapa yang hadir? Kibaru tuh fa'ilnya. Fa'il harus rafa. Rafanya pakai doma. Kenapa doma? Karena jamak taksir. Kibarun diambil dari kata kabir. Kabir yang besar. Ulama besar. Kabir yang besar. Kibar itu orang-orang besar. Kibarun besar. Jadi orang-orang besar, kibar ya. Kibarul ulama, orang-orang besar ya. Kibar, orang besar. Yahduru hadirhu akan itu majlis. Siapa yang hadir? Kibaru tuh, yaitu para pembesar ahli lughati, ahli bahasa wasyi'ri dan ahli syair. Wow, yang datang bukan orang sembarangan ternyata, yaitu para pembesar. Nah kalau yang datang para pembesar berarti Syafi'i ini siapa ya? Berarti lebih besar dari yang datang kan, begitu logikanya. Kenapa bisa sampai kayak gitu? Muas melototinnya. Itu liatin kitabnya malah bengong lagi. Mikirin apa? Mikirin menjadi Sunan Kalijaga.
Mau belajar senang kerja gak sono jagain kali tuh, kali pulau. Lihatin kitabnya, biar paham cara bacanya, barisin. Coba ulang, Padli, cara bacanya. Pakai ini biar kedengaran dikit. Deketin tuh mic. Wakana majlisus Syafi'i radhiyallahu anhu yahdhuruhu bikaru ahlil yahdhuruhu bikibaru ahlil enggak kibaru yahdhuruhu kibaru ahlil lughati wasyi'ri wa kana majlisus Syafi'i radhiyallahu anhu yahdhuruhu kibaru ahlil lughati wasyi'ri ya. Jadi bukan orang sembarangan tuh yang hadir. Qala al-Imamul Karabisi. Qala berkata al-Imamu, seorang imam. Siapa dia? Al-Karabisi, jadi badal tuh. Bisa juga badal, bisa juga dikatakan atof bayan, ada istilah atof bayan. Atof bayan itu atof yang tidak pakai huruf waw ya. Zaidun wa Muhammadun wa Amrun wa Umaru kan gitu. Itu pakai waw ya. Atau pakai au, Zaidun au Muhammadun au Fadlun au Muazun tuh. Itu atof nasak. Atof yang pakai huruf. Tapi ada lagi atof yang enggak pakai huruf, namanya atof bayan, atof penjelasan. Wa kana al-imamu qala al-imamu berkata imam, siapa? Al-Karabisi. Al-Karabisi nama seorang imam. Apa dia ngomong? Ma ra'aitu, ma tidaklah. Ma di sini namanya ma nafyun ya. Nafi itu artinya tidak ada, nafi tidak ada. Ma tidaklah ya. Bukan ma apa-apa. Kalau ma apa-apa itu isim ya. Kalau ma di sini ma itu bisa disebut isim, bisa disebut huruf ya. Kalau ma apa-apa ya dia isim, tapi kalau ma tidaklah namanya huruf ya. Itu keunikan ma ya. Ma tidaklah, ro'a itu aku melihat, ro'a itu ro'a yara, ro'aya ro'au ya. Ro'ata ro'aina, ro'aita ro'aituma ro'aitum, ro'aiti ro'aituma ro'aituna, ro'aina, ro'aitu aku melihat ya. Ro'aitu melihat siapa tuh saya, majlisan akan majlis, akan tempat duduk majlis. Sama kayak doraba yadribu ya, fahuwa madribun apa? Fahuwa daribun wa zaka madrubun, madribun midrabun. Ya, bukan madrobun tapi madribun, majlisun. Isim makan, isim zaman itu majlis, madrib, maf'il ya. Ma ra'aitu majlisan, tidaklah aku melihat akan majlisan, qattu saja, sama sekali. Qattu itu saja atau sama sekali, qattu. Lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada wa ma tasa'aba aslan fi mada zamani. Itu yang biasa kita baca sebelum ngaji. Lam yahtalim qattu, lam yahtalim tidaklah yahtalim bermimpi basah, qattu sama sekali. Siapa Toha? Nabi Muhammad Toha itu nama lain dari Nabi Muhammad ya. Wa ma tasa'aba aslan fi mada zamani, dan wa ma tasa'aba, dan tidaklah tasa'aba menguap aslan sama sekali fi mada zamani sepanjang masa. Tuh, Nabi Muhammad enggak pernah mimpi basah dan enggak pernah nguap. Makanya kalau nguap itu perbuatan jelek, kalau bisa ditahan tuh. Karena ada tuh videonya Habib Umar bin Hafiz mau mangap tuh, mau nguap, ditahan sampai matanya merah tuh. Dan sambil ditahan sambil nengok ke kiri. Gitu tuh. Jadi kalau nguap itu kalau masih bisa ditahan ditahan gitu tuh, mau tahan sampai matanya merah. Kalau nggak sanggup tutup pakai punggung tangan sebelah kiri. Jangan wah, seenaknya aja. Karena nggak balik tengkoraknya. Itu adab menguap ya, karena Nabi nggak pernah nguap. Nguap itu dari syaitan. Beda sama bersin. Kalau bersin itu dari malaikat. Ini bersinnya 3 kali. Itu namanya pilek.
Kalau bersin 2 kali itu dari Allah, ditegur, suruh ngucapin alhamdulillah. Kenapa kalau bersin ngucapin alhamdulillah? Ternyata dalam ilmu kedokteran ketika kita bersin itu sepersekian detik tubuh kita mati. Jadi kita mati ternyata ketika bersin, unik tuh. Nah ketika selesai bersin, tubuh kita baru, sel-selnya itu baru, itu unik. Jadi seperti orang tidur. Makanya kalau orang bersin tuh biasanya orang yang kelelahan. Makanya kalau orang kelelahan kurang tidur biasa apa? Pilek. Nah ketika pilek tuh dia bersin. Ya. Jadi hidung kita mampet, gara-gara bersin semuanya jadi cair, ya kan? Pusing jadi hilang, ngantuk jadi hilang. Biasa bersin tuh, bersin hebatnya bersin. Kenapa orang suruh ucapin alhamdulillah. Jadi ketika kita bersin itu tubuh kita katanya mati sepersekian detik. Habis itu terjadi pembaruan sel. Nah, makanya ada habaib marganya al-atos. Maknanya bersin, bukan bersin mulu gara-gara pilek, bukan. Nah ceritanya katanya ya, mau percaya mau enggak terserah. Menurut riwayat Habib yang punya marga al-atos ini ketika di dalam kandungan itu udah bersin. Jadi di dalam kandungan ada orang dengar, ibunya ini dengar di dalam kandungannya tuh ada yang bersin. Ternyata anaknya itu wali bersin. Di dalam kandungan udah bersin. Emang bisa? Ya bisa aja. Dan itu kedengaran suaranya, sebagaimana orang nendang gitu. Nah semenjak itu begitu lahir dinamain apa? Al-Atos. Ya. Yaitu orang yang bersin. Bersin tuh bagus. Ya. Ma ra'aitu majlisan qattu. Jadi qattu tuh sama sekali saja. Ada lagi qasidah qara'na fi duha wa la sawfa yu'tik wa ajmalu min kalam tara qattu aini. Yang lebih indah dari engkau sama sekali saya belum pernah lihat pakai mata tuh. Qasidahnya Hasan bin Sabit. Yang dengan qasidah tersebut Hasan bin Sabit didoakan oleh Nabi, semoga Allah menjaga gigi-gigimu ya. Sampai tua itu giginya masih utuh. Gara-gara pernah berqasidah kepada Rasulullah. Hasan bin Sabit. Jadi kalau orang bilang itu muji Rasulullah bid'ah, itu zaman dulu udah ada. Jadi ada namanya Hasan bin Sabit, itu spesialis syair yang setiap terjadi perang atau lagi berkemah itu selalu bikin qasidah muji-muji Nabi. Didoain sama Nabi semoga Allah menjaga gigimu sampai tua itu utuh giginya. Bersih terus, bagus terus, nggak pernah sakit gigi gara-gara berqasidah kepada Rasulullah. Jadi kalau Rasulullah nggak suka dipuji, bohong. Sebagai manusia nggak ada manusia yang nggak suka dipuji. Yang nggak boleh itu, yang Rasulullah nggak mau itu orang muji sampai mentuhankan, nggak boleh. Jadi kalau muji mah bagus. Ya. Ma ra'aitu majlisan qattu sama sekali anbala yang lebih nabil, yang lebih jernih, lebih cemerlang. Nabil itu cemerlang. Anbala itu isim tafdil, asalnya nabilun, yang murni, yang bersih. Anbala paling murni, paling bersih, paling indah. Jadi nabil itu bisa diartikan cemerlang, murni, bersih, indah, berkilau tuh nabil. Ya. Kalau cewek Nabilah tuh. Kenal Nabilah nggak? Nggak kenal ya. Nabila JKT48 tahu yang itu. Nabil tuh kalau laki Habib Nabil Al-Musawa Nabil, kalau cewek Nabilah. Orang yang bersih, bening, jernih tuh. Saya tidak pernah melihat sama sekali, kata Imam Al-Qarabisi, majlis yang lebih cemerlang, lebih bersinar. Anbala. Asalnya anbalu pakai dhammah, tapi anbala pakai fathah gara-gara majlisan tuh. Majlisan kan fathah, nasab, anbala jadi sifat tuh. Jadi isim tafdil bisa menjadi sifat yang lebih tuh cemerlang. Anbala pakainya. Mirip dengan fi'il, af'alu ya. Nah, ketika mirip dengan fi'il maka nggak boleh pakai tanwin, namanya isim ghair munsharif. Anbalah yang lebih cemerlang min majlisi Syafi'i daripada majlis Imam Syafi'i. Jadi majlis zaman dulu banyak, tapi yang paling hebat, paling bersinar adalah majlis Imam Syafi'i. Karena terbukti adalah yahduruhu menghadiri itu majlis
ahlul hadisi. Siapa yang hadir? Ahlul hadisi, yaitu ahli hadis. Wa ahlul fikhi, dan ahli fikih. Wa ahlul syi'ri, dan ahli syair. Wa kana, dan adalah ya'tihi, dan adalah ya'tihi. Ya'ti mendatangi hi, si Imam Syafi'i itu. Ya'ti mendatangi hi akan Imam Syafi'i, hi-nya ke Imam Syafi'i. Siapa yang datang? Kibaru, para pembesar, ahli lughati wa syi'ri, ahli bahasa dan syair. Sama konotasinya sama yang atas tadi itu. Ini kesaksian. Fakullun, maka semuanya. Fakullun, maka semuanya. Yatakallamu minhu, yatakallamu berbicara, minhu darinya, dari Imam Syafi'i. Maksudnya apa itu? Nah itu fakullun, kenapa dibaca fakullun? Nah itu fakullun, perhatikan, fakullun asalnya fakulluhum tuh. Fakullun asalnya fakulluhun, fa maka kullu semua, setiap, hum akan mereka. Mereka siapa? Mereka para pembesar. Kenapa hu-nya dibuang atau hum-nya dibuang, domirnya diganti dengan tanwin tuh. Fakullun diganti dengan tanwin, namanya tanwin iwad. Tulis di bawahnya tuh, tanwin iwad. Fakullun, tanwinnya tanwin iwad, pengganti dari domir yang dibuang. Jadi fakullun asalnya fakulluhum tuh. Setiap mereka itu, para pembesar itu, yatakallamu minhu, berbicara darinya, dari Syafi'i. Maksudnya yatakallamu ini bukan sekedar berbicara, maksudnya mereka para pembesar itu semuanya itu meriwayatkan apa yang disampaikan oleh Syafi'i. Yang spesialis hadis nyatat hadis, yang spesialis bahasa nyatat bahasa gitu. Yang spesialis fikih hukum nyatat hukumnya gitu. Nah, semuanya itu berbicara dari Imam Syafi'i, meriwayatkan dari Imam Syafi'i. Itu kesaksian majelisnya Imam Syafi'i. Kalau di sini dulu ada namanya Kiai Haji Syafi'i Hazami, pas banget namanya Syafi'i Hazami. Namanya Syafi'i Hazami, namanya bukan Syafi'i Hazami aslinya, lupa saya, ada di dalam siapa ya, lupa, ada di majalah tuh. Lahirnya di Palembang, waktu bapaknya itu kerja minyak, kerja di galangan minyak tuh. Lahir Syafi'i Hazami di situ. Nama kecilnya bukan Syafi'i Hazami. Kalau nggak salah Muhammad Syafi'i apa siapa namanya itu. Hazami itu nama keulamaannya. Nah itu masyhur di Radio Dalam. Itu gurunya para guru ulama Betawi. Ya. Beliau dulu sezaman sama Quraisy Shihab waktu muda. Tuh. Orang udah meninggal. Kiai Haji Syafi'i Hazami itu masih ngalamin. Habib Umar bin Hafiz masih muda, masih ngalamin tuh. Dan beliau udah tua. Itu beliau punya kitab namanya 30 masalah fikih. 30 masalah fikih permasalahan, 30 permasalahan. Itu salah satunya membahas tentang tato. Nah, gimana kalau kita ini udah terlanjur punya tato? Kalau tato itu masih bisa dihapus, maka dihapus. Kalau tato itu udah terlanjur nempel sama kulit, maka nggak perlu dihapus. Kenapa? Karena kalau dihapus nanti bisa bikin kulit jadi sakit. Tuh hukum tato beliau pernah bahas. Namanya Kiai Haji Syafi'i Hazami, dan beliau ngerokok. Nah, uniknya ngerokok. Ngerokoknya kuat. Dan beliau juga menulis tentang rokok. Kiai Haji Syafi'i Hazami, bukan cuma rokok dia, lisong juga diisap. Ya. Tapi dia adab, kalau ketemu habaib yang nggak ngerokok dia nggak isap. Kalau ketemu Habib Umar dia nggak isap. Ya. Itu dulu Habib Umar masih muda banget. Itu sudah ada ulama besar namanya Kiai Haji Syafi'i Hazami. Punya murid yang dekat, salah satunya aja Kiai Haji Saifuddin Amsir yang baru meninggal. Itu mazhab Syafi'i pembelanya banyak. Wa wasafal ustazu Abdul Halimi Al-Jundi. Ini bisa Al-Jundi, bisa Al-Junudi, bisa Al-Janadi, nggak tahu ya. Al-Jundi bisa, mungkin nama daerah. Uslub Syafi'i bijazalatil alfazi wa wijazatil ibarati wa quwwatil athari wa quwwatil asri asar ya wa quwwatil athari asaruhum asarun asrun ya. Wa quwwatil asri boleh, saatnya disukunin aja, wa quwwatil asri.
Faqala fi kitabihi al-Imam Syafi'i. Wa wasafa, dan mensifati, memberi sifat, menggambarkan. Jadi mensifati itu maksudnya menggambarkan. Siapa? Al-ustadzu, ustadz, guru. Kalau disebut ustadz di kitab ini bukan ustadz kayak model kita imam musola, bukan. Kalau disebut ustadz di dalam kitab itu seorang profesor doktor ya. Jadi ustadz itu profesor doktor kalau di Saudi. Jadi nggak ada orang dinamain ustadz kecuali sudah profesor doktor. Malah syekh itu lebih rendah dari ustadz kalau di Saudi ya. Kalau anak kecil bisa dibilang syekh, tapi kalau ustadz dia harus punya gelar doktor profesor. Harus sudah hafiz Quran dan bisa ngajar dan punya universitas, itu baru disebut ustadz. Nah kalau kita Indonesia enggak. Karena kebiasaan kita dari santri aja dibilang ustadz ya. Dan zaman dulu kita masih jadi santri, sama orang kampung dipanggil ustadz. Ustadz malampir tuh. Ustadz malampir. Ustadz marampir pakai R ya. Marampir, mampir. Jadi ustadz itu adalah seorang profesor doktor. Azan dulu. Wa wasafal ustadz, dan mensifati, menggambarkan. Al-ustadzu, ustadz Abdul Halim, yaitu namanya Abdul Halim Al-Jundi. Apa yang disifati? Usluba, akan metode. Usluba, akan metode. Asy-Syafi'i, usluba Syafi'i. Usluba Syafi'i, usluba akan metode Asy-Syafi'i ya. Yaitu Imam Syafi'i. Uslub ini metode dalam hal bahasa ya. Jadi kalau dibilang uslub itu maksudnya bahasa. Jadi metode bahasa, bagaimana bahasa yang cocok, yang ngepas dengan kondisi dan konteks. Nah, itu namanya uslub. Kalau thariqat itu metode tapi dalam hal praktek. Kalau uslub metode dalam hal bahasa, uslub namanya. Jadi bagaimana orang mengambil bahasa itu yang terbaik, yang paling efisien, yang paling kontekstual, paling pas. Bijazalatil alfazi, uslubnya Imam Syafi'i itu bijazalatil alfazi, bijazalah dengan jazalah. Jazalah itu kata lainnya adalah al-wafrah. Al-wafrah itu luas. Wafrah, wafir, bahrun wafir, bahar, laut, wafir yang luas. Bahrun wafir, laut yang luas. Wafrah, luas. Jadi jazalah maknanya wafrah, al-wafrah, luas. Atau maknanya al-kathiru jiddan, banyak sekali itu, banyak sekali. Bijazalatil alfazi, dengan keluasan lafaz-lafaznya. Jadi Imam Syafi'i itu kalau ngomong bisa 10. Diulang lagi 10 kali ngulang. Dengan bahasa yang berbeda, memaknai dengan makna yang berbeda-beda tuh. Sama kayak Sidina Ali, ada orang 100 orang nanya, pertanyaannya sama aja. Tapi bisa dijawab 100-nya beda-beda. Terus kehebatan Imam Ali tuh ya. Pernah ada orang ngetes ya, kita pengen tahu yuk kehebatan Imam Ali, katanya hebat banget, pintar banget ya. Sampai dibilang sama Nabi, pintunya ilmu kayak apa sih hebatnya ya. Itu 100 orang ngumpul ngetes Sayyidina Ali dengan pertanyaan yang sama, tapi jawabannya bisa beda-beda. Hebat. Bijazalatil alfaz ya, jadi dengan keluasan lafaz. Jadi Imam Syafi'i kalau ngomong tuh kontekstual, ngomongnya ngepas gitu. Jadi nggak mesti saklek. Ini konteksnya kemana, diarahin ya. Walaupun kadang-kadang keseringan kasusnya itu, kalau orang ngomong kontekstual itu seringan disalahpahamin tuh. Sehingga ada orang yang tersinggung tuh. Ngerti nggak? Padahal kita ngomong nggak begitu, cuman karena agak nyelpos kasar, akhirnya ada orang tersinggung tuh. Begitu juga Imam Syafi'i, ngomongnya kontekstual, akhirnya banyak orang yang salah paham, yang tersinggung banyak. Nanti musuh-musuhnya banyak ya. Ini ngomongin pecintanya dulu. Wawijazatil ibarati, wijazah itu qalla minal kalam atau al-ikhtisar. Wijaz
itu diambil dari kata wajizun. Wajiz itu padat, singkat dan padat. Kalau dibilang padat tuh maknanya apa? Padat itu sedikit, kecil. Ini mobil padat banget, maksudnya apa? Mobilnya kecil, orangnya banyak tuh. Jadi wijazah itu ngomongnya sedikit, nggak banyak banget, nggak bertele-tele, tapi maknanya banyak, luas. Itu wijaz. Wijazah, kayak wijazah itu qalla minal kalam, ngomongnya dikit tapi maknanya luas. Wajiz, al-wajiz. Ada kitab namanya al-wajiz. Ngomongnya sedikit, pelebarannya luas. Jadi misalkan ada orang bikin tafsir atau hukum, itu dia bikin 3 kali tuh. Ada al-kabir, mu'jamul kabir, ada kumpulan besar, mu'jamul kabir, kitabnya tebal-tebal dan banyak lagi. Ada lagi al-wajiz tuh. Wajiz itu ringkas. Wajiz itu ringkas, jadi singkatan dari kitab yang besar tadi. Ada lagi al-wasit, tengah-tengah. Misalkan al-kabir itu 20 jilid, bikin dah al-wajiznya tuh. Dari 20 jilid itu syekhnya, wah kasihan nih murid-murid gua, nggak semua orang bisa ngikutin 20 jilid. Dibikin tuh versi kecilnya, versi 1 jilid. Tapi mewakili 20 jilid itu. Nah itu. Orang kalau udah bisa bikin kitab 3 versi, hebat. Ada lagi al-wasit, tengah-tengah. Nah dari 20 jilid dibikin jadi 10 atau 7 jilid. Itu Imam Syafi'i bisa begitu. Imam Ghazali bisa bikin begitu. Imam Ghazali punya kitab namanya Al-Wajiz, Al-Kabir, Al-Wasit. Tuh, tengah-tengah, lebar, sedikit. Ada misalkan kitab Ihya Ulumuddin. Ada orang yang menyempitkan, meringkas. Namanya Mukhtasar. Itu juga wajiz namanya. Wa wijazatil ibarah, dan sedikit ibarah, contoh ya. Jadi contohnya itu sedikit-sedikit aja, nggak banyak contoh. Maksudnya Imam Syafi'i itu kalau ngomong contohnya sedikit tapi pas gitu. Contohnya sedikit tapi nampol. Wa quwwatil asri, dan kuatnya asar. Wa quwwatil asri, dan kuatnya asar. Asar tuh bekas. Maksudnya kalau ngomong itu membekas di hati tuh, nancep kalau ngomong. Orang gampang ingat gitu, nggak bertele-tele, nggak muter-muter kalau ngomong. Jadi Imam Syafi'i itu quwwatil asri ya. Jadi kalau ngomong tuh kuat bekasnya, membekas sekali. Asrun itu bekas. Jadi kalau ada orang misalkan lewat padang pasir, kan ada bekas jejaknya tuh, itu dibilang asar. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum tuh. Sesungguhnya kami itu menghidupkan yang mati, wa naktubu ma qaddamu, dan kami mencatat apa yang mereka kerjakan dulu, wa atharahum, dan bekas-bekas mereka tuh. Jadi kalau kita ini meninggal, usahakan bekasin bekas yang bagus, sehingga Allah catat kita punya bekas yang bagus. Karena manusia itu udah pasti punya bekas tuh. Kalau punya anak yang bagus, punya rumah yang bagus, yang makmur bil khair, punya masjid misalkan, atau nyumbang, punya pesantren, punya majelis, namanya wa atharahum. Ataupun jejak-jejak keburukan, misalkan dulu dia tukang mabok ngajarin orang mabok, akhirnya teman-teman maboknya banyak tuh, teman-teman maksiat itu namanya wa atharahum, dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Begitu juga ada namanya istilah atharar rasul. Jadi kuwatil asri bisa kuwatil asri atau kuwatil asari ya. Asalnya bisa hidup bisa mati ya. Kalau diambil dari ayat tadi ya. Min asarir rasul, pernah dengar gak? Ada namanya asarul rasul. Asarul itu bekas rasul. Rasul yang dimaksud itu bukan rasul tapi seorang nabi, tapi malaikat Jibril. Jadi dulu kisah Nabi Musa itu 40 malam ke gunung Sinai. Nah umatnya itu ditinggal di bawah. Nah disuruh sahabatnya Nabi Harun. Ada nih pengikutnya dengan Nabi Musa yang rada-rada dagelek, namanya Samiri. Siapa namanya? Samiri. Samiri ini pernah melihat malaikat Jibril bicara dengan Nabi Musa. Nah jejak kaki, bukan jejak kakinya malaikat Jibril, tapi jejak kuda. Jadi malaikat Jibril pakai kuda tuh ya. Jejak bekas kudanya malaikat Jibril itu diambil tuh, nih saktinya Samiri. Diambil tuh pasirnya, dilemparin ke sapi yang dibikin dari emas. Cuman gini doang dipercikin, bisa hidup tuh. Nah.
Ngerti nggak? Lihat dalam kitab-kitab tafsir itu namanya asarul rasul. Jadi bekas jejak rasul. Rasul yang dimaksud adalah malaikat Jibril. Jadi ketika malaikat Jibril menghampiri Nabi Musa, itu ada bekas jejak kudanya itu. Nah, bekas jejaknya itu aja, ya, bekas jejak itunya aja saking saktinya Jibril, bekasnya doang, pasirnya itu diambil bisa jadi jimat tuh, dilempar ke sapi yang dibikin dari emas, bergerak tuh sapi. Jadi sapi itu bergerak bukan dari sapinya itu, tapi dari bekas asarir Rasul, bekas jejak malaikat Jibril. Kurang sakti apaan tuh? Ya. Itu baru pasir bekas jejak kudanya, bukan kakinya Jibril, apalagi Jibrilnya. Makanya Jibril dibilang zi quwwatin inda zil arsy makin. Jibril itu memiliki kekuatan. Pernah dengar gak lagu dewa yang Jibril tuh? Tahu gak? Nggak tahu ya. Yang minta diajarkan oleh malaikat Jibril adalah ada lagunya tuh. Yang memiliki kekuatan dan kecepatan, Jibril. Kehebatan dan asar, bekas ya. Begitu juga Rasulullah, bekas juga. Rasulullah itu kalau jalan di satu tempat itu membekas ya. Membekasnya itu wanginya itu. Jadi kalau musuhnya nyari Rasulullah gampang banget, gampang ketemu karena ada bekasnya. Nah, uniknya Nabi ini kalau jalan di atas pasir, pasirnya nggak berbekas. Tapi kalau jalan di atas batu, batunya berbekas. Kalau jalan di atas batu cadas yang tajam-tajam, batunya itu membekas. Ya, meliuk seperti tepung, berbekas. Makanya gampang dicari. Tapi kalau jalan di atas pasir, pasirnya malah nggak berbekas. Malah pasirnya nyamperin Nabi. Jadi Nabi itu jalannya melayang, pasir itu yang nyamperin kakinya Nabi. Itu pernah dilihat oleh seorang pendeta. Tapi kalau dilihat dari kasat mata, jalan biasa. Hanya orang-orang kasyaf yang bisa ngelihat begitu. Itu pendeta, salah satunya pendeta. Pendeta itu pernah melihat Nabi kecil, itu kakinya di atas tanah, tapi tanahnya yang nyentuh. Yang nyium kakinya Nabi. Itu pandangan orang-orang kasyaf. Itu namanya asar bekas ya. Jadi Imam Syafi'i kalau ngomong membekas, gampang dikenang, gampang diingat. Faqala, maka ia tuh si Ustadz Abdul Halim Jundi fi kitabihi berkata di dalam kitabnya itu Al-Imam Asy-Syafi'i, punya judul kitab namanya Imam Syafi'i. Lihat footnote-nya tuh 2. Kitabul Imam Syafi'i lil Ustadz Abdul Halim Al-Jundi. To itu matbub, makhtut, to itu makhtut, dicetak, tertulis dari kitab Al-Arabi sanah 67. Shad itu safhah halaman 75. Sanah 67 berarti tahun 1967. Berarti orang baru nih dia. Orang baru, orang sekarang. Apa dibilang dalam kitab Imam Syafi'i? Wa awwalu ma yabdu, wa awwalu, dan yang pertama kali ma yabdu apa-apa, yabdu yang tampak, yang kelihatan. Lil qari'i bagi para pembaca. Lil qari'i bagi para pembaca. Pembaca ini itu yang dimaksud bukan pembaca doang, tapi pemirsa dan audiens. Pemirsa dan audiens. Jadi pembaca yang dimaksud adalah orang-orang yang hadir di majlis Imam Syafi'i, itu namanya pembaca kalau zaman dulu. Kalau sekarang bukan disebut qari tapi mustami, pembaca. Misalkan Dimas ceramah, itu punya murid yang kemana-mana selalu ngikut 40 orang. Itu dia tuh yang bantuin ngerekam audionya, yang bantuin ngamerainnya. Tuh ada 40 orang tuh timnya tuh, namanya mustami, pendengar setia, mustami. Audiens kalau kita. Mata Najwa atau ILC itu punya mustami, pendengar. Itu harus ada itu. Wa awalu, dan yang pertama ma yabdu apa-apa yang nampak lil qari'i bagi para mustami, bagi para audiens, para pendengar. Min uslubis Syafi'i, daripada metode Imam Syafi'i ngomong, uslub, metode ngomongnya Imam Syafi'i. Apa? Jazalatu alfazihi. Jazalatu alfazihi. Kenapa bacanya jazalatu? Karena jadi fa'il, pelaku. Pelaku dari mana? Yabdu. Tuh. Ma yabdu apa-apa yang nampak. Apa yang nampak? Jazalatu alfazihi. Tuh. Jazalatu alfazihi.
Atau jazalatu al-fadhihi itu bisa jadi khobar muqaddam namanya. Asalnya begini, wa jazalatu al-fadhihi asalnya khobar apa? Khobar muqaddam apa namanya? Mubtada muakhar, salah. Mubtada muakhar, mubtada yang diakhirkan. Masih ingat kan mubtada awal ya. Asalnya begini, wa jazalatu al-fadhihi awwalu ma yabdu lil qari min uslub Syafi'i. Wa jazalatu al-fadhihi, dan ringkasnya lafaz apa? Dan luasnya lafaz Imam Syafi'i itu, dan luasnya bahasa Imam Syafi'i itu adalah yang pertama kali kelihatan bagi para pendengar tuh. Asalnya begitu. Asalnya kebalik. Makanya dibilang mubtada muakhar. Mubtada harusnya ada di depan tapi muakhar, di belakangin tuh. Khobar muqaddam, khobarnya itu kabar atau keterangan yang didahulukan, yaitu awwalu ma yabdu lil qari itu. Awwalu ma yabdu lil qari. Jadi bacanya gini, dan itu yang nampak dari apa-apa, dan itu yang awal ya, dan itu yang awal dari apa-apa yang nampak bagi para pendengar. Apa? Jazalatu al-fadhihi adalah, adapun jazalatu al-fadhihi itu baru paham kalau belajar cara-cara apa namanya, kalau disebut itu ngelugot ya. Utawi ikuf adapun adalah, nah itu mubtada khabar ya. Sengaja dibahas biar ingat ya. Jadi wa awwalu itu sebenarnya khobar yang harusnya ada di belakang tapi muqaddam, diduluin. Nah, jazalatu al-fadhihi itu harusnya mubtada di depan tapi malah muakhar, adanya di akhir tuh. Jadi asalnya wa jazalatu al-fadhihi awwalu ma yabdu lil qari. Yang pertama kali gue lihat motornya. Maksudnya apa? Dibalik, dan motornya adalah yang pertama kali saya lihat. Kebalik-balik tuh. Namanya mubtada muakhar khabar muqaddam. Wa wijazatu ibaratih, dan padatnya atau ringkasnya perumpamaan. Wa quwwati athrih, dan kuatnya asarnya, sama yang tadi itu. Amal jazalatu, adapun yang dimaksud dengan jazalah wallahu alam bisawab, nanti ke depannya keterangannya itu. Jadi dijelasin tadi yang dimaksud jazalah apa, wijazah itu apa, wa quwwatil asri itu ada apa. Jadi ada tiga hal. Ada tiga hal karakter Imam Syafi'i kalau ngomong. Penting tuh ya. Tandain. Yang pertama jazalatu al-fadhih, itu yang pertama. Yang kedua wijazatu ibaratih, yang ketiga quwwatu asrih, itu ada tiga. Jadi karakter kehebatan Imam Syafi'i kalau ngomong tiga ini. Nah, tiga ini nanti diterangin apa maksudnya tuh. Amal jazalatu, yang dimaksud luasnya Imam Syafi'i ngomong tuh apa gitu. Buktinya apa? Maksudnya apa? Jadi jelasin nanti ke depannya ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا مولانا إنك. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.